Penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sederhananya komplotan, sindikat, dan juga sekelompok penipu tersebut. Kenapa kita menggunakan kata-kata tersebut ya, Mas Bangkit dan Baika dan sahabat bea cukai dimanapun berada? Karena mereka itu udah terorganisir. Ada yang berperan gitu. Sudah ada pembagian perannya masing-masing. Ada yang pertama itu mereka menggunakan modus romansa palsu. Menarik Mas Bangkit Baika, tidak hanya barang tapi juga ada jasa. Tadi salah satunya adalah jasa ECD. Menarik juga yang saat ini kerap terjadi adalah, mungkin kita akan mention singkat saja ya, yaitu adalah jasa unblock email. Itu juga banyak. Unblock email. Jadi atau tidak. Jadi, sebelum kamu melakukan kegiatan kepabeanan, sebaiknya kamu pastikan terlebih dahulu ya ketentuan apa saja yang harus kamu penuhi, termasuk lartasnya. Semoga membantu ya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu bisa mendatangi kantor Bea Cukai terdekat atau melalui kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Misi dok. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Gini dok, saya ditinggal calon suami saya. Sudah. Kamu tenang dulu. Bagaimana kronologinya? Saya kenalan dari medsos dok. Terus kami mulai sering ngobrol dan lama-lama saya jadi nyaman dok. Iya. Saya juga sudah kirim uang, tapi dia malah minta terus dok. Jawabannya cuma satu. Kamu menjadi korban penipuan. Apa? Dia punya banyak nama. Dia menyasar orang yang kesepian, dibikin nyaman, dijanjikan segala macam. Dia pura-pura ngirim barang hadiah untuk kamu kan? Duk. Dia janji akan menikahi kamu kan? Dia juga pura-pura datang ke Indonesia buat ketemu kamu kan? Setelah itu, dia pura-pura kena masalah. Barangnya ketahan bea cukai atau ditangkap oleh petugas. Banyak alasan. Kamu juga terus-terusan diminta transfer uang ke rekening pribadinya kan? Iya, Duk. Semuanya benar. Itu semua modus penipuan. Waspada modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jangan pernah transfer uang ke rekening pribadi. Apabila ragu, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225 untuk informasi lebih lanjut. Hey Dan, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Gimana kemarin tes PNS lulus? Hey Tan, kabar baik, alhamdulillah. Sekarang gue kerja di Bea Cukai, Tan. Bea Cukai, itu apa sih? Bea Cukai itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan internasional, Tan. Wah, melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja. Jangan disamain sama film dong. Kalau kita ini real, Tan. Menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan. Wah, keren-keren tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan? Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Wah, keren juga ya. Ngomong-ngomong, ada lowongan nggak? Lowongan kerja di kantor gue. Lowongan istri pegawai Bea Cukai juga boleh. Yeah. Anda sedang mendengarkan kanal BC Radio. Bea Cukai, makin baik. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Jam rawan balik lagi sahabat BC, masih bareng Bangkit dan Eka. Hai Sobat BC. Sobat BC, gimana kabarnya hari ini? Semoga
kondisinya tetap sehat, bahagia ya Kak. Alhamdulillah. Dan rezekinya lancar terus sih Kak. Kak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bang, tadi sempat olahraga. Kalau Sedih Bang banget. Bangkit gimana? Agak lemes sih. enggak ya. Apalagi buat nemenin sahabat BC tetap sehat, tetap bugar, bahagia pastinya. Ya Kak. Yes. Kak gimana? Hari ini lagi sibuk apa ya Kak? Pagi-pagi sih ngerekap kerjaan ya, Bang, Aduh ya. rajinnya, Tapi rajin itulah sekali. mulai dari gaya hidup sehat yang baru. Tapi selain itu juga nggak lupa nih setiap pagi buka sosmed ya kan. Kak, ini kan udah mau akhir tahun ya Kak. November aja Betul. udah mau selesai kayak Yes. gitu. Orang-orang udah mau belanja-belanja. Ya kan orang-orang lagi hype-hype-nya buat belanja. Apalagi sekarang belanja kan gampang banget ya Kak. Dari luar negeri aja belanja lewat e-commerce, lewat online udah gampang banget. Pastinya ada salah satu resikonya itu sekarang ya Kak ya, penipuan mengatasnamakan bea cukai. Betul Iya banget, kan. Bang. Tapi kalau mau ngomongin tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai, kayak nggak afdol kalau kita ngomongnya cuma berdua. Asik. Hari ini Nih. kita ada sama siapa nih Kak? Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya luar biasa dan udah ahlinya ya. Bang Ahlinya Bangkit ahli, ya. intinya inti ya. Spesial kita bawakan live untuk sahabat BC semua, nggak cuma di kanal Bea Cukai Radio, tapi juga di TikTok dan juga Instagram. Bea Cukai RI ya. Bea Cukai RI. Ada siapa Kak? Hari ini kita kedatangan Ibu Eri Prihantari, yaitu Kepala Seksi Layanan Informasi di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Selamat pagi Selamat Ibu pagi Eri. Bu. Pagi semuanya, pagi Mas Bangkit, Mbak Iya, Eka, Ibu. dan sobat BC sekalian. Wow. Bareng kita juga ada Mas Endar Darmindra selaku pemeriksa di Bea Cukai pertama di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Bangkit, Mbak Eka dan teman-teman semua pendengar Bea Cukai di kanal BC Radio, baik di Instagram maupun juga di TikTok ya. Ya TikTok. Mas Endar gimana kabarnya Bu Eri? Gimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, sehat ini. Semangat Luar banget biasa. ini. Baru sekali ini nih Wah. main ke kanal BC. Nanti kayaknya bakal berlanjut ya Bu ya. Kita bahas hal lain lagi ya. Kalau Mas Endar mau kita sama orang. Kalau saya sih alhamdulillah sehat ya dan senang Mas Bangkit dan Iya. Mbak Eka karena Gimana, saya Mas? seperti kembali ke rumah gitu ya. Iya, ini Mas Endar kan mantan orang pusat. Nggak asing ya. Tapi buat sahabat BC yang belum tahu, Mas Endar kan sebelumnya juga di Bravo Mas ya, Iya, di Bravo. Kontak Tapi Center. saat ini bertugas di Bea Cukai Soekarno-Hatta Bea Mas Cukai ya. Soekarno-Hatta, Oke. Mas, Bu, kalau boleh tahu nih sebelum kita bahas tentang penipuan ya Kak ya, Iya. penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kalau boleh tahu nih sahabat BC yang lagi dengerin dan teman-teman di IG dan TikTok. Kalau kesibukan di Bea Cukai Soekarno-Hatta sendiri gimana sih Bu tentang layanan informasi di sana gitu gimana sekarang Bu? Bu Eri silakan atau Mas Endar, monggo. Ya, kalau di layanan informasi di Suta ini kan kita memang ada di jam kerja ya, ada konsultasi tatap muka. Baik. Di gedung A itu dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 16 itu kita banyak sekali tiap hari banyak yang tetap merasa Konsultasi. perlu harus datang gitu ya, Iya, perlu iya. jauh-jauh gitu. Tapi selain itu juga kita ada email ya di PLI BCSH ya gitu ya Underscore SH, ya. @gmail.com. Kemudian @customs.go.id Oke. ya @PLI _SH @custom.go.id. Kemudian kita juga ada telepon ya, telepon ikut Bravo 15225 tapi yang extension 3 khusus yang Suta. Kemudian ada di medsos juga kita di IG itu di @bcsuta. Kemudian kalau di Facebook juga ada, kalau Facebook dengan kantor pelayanan utama Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Oke. Itu juga. Twitter juga ada ya Mas. Waduh, Sadar ya, Twitter. Sibuk ya banyak ya Bu ya. Oke, Bu. Kita siap menampung Segala pertanyaan macam curhatan pertanyaan. Dan juga, konsultasi gitu. dari Betul. masyarakat ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Iya Mas oke. Bangkit, benar Iya. apa yang disampaikan oleh Bu Eri. Di samping itu kan kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta ini adalah salah satu kantor yang mengawasi bandara terbesar di Indonesia. Benar banget. Yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Iya, Jadi Mas. kami itu banyak kegiatan dari sisi arus keluar masuknya barang, baik yang melalui barang kiriman, baik itu melalui perusahaan jasa titipan maupun juga PPYD ya, penyelenggara pos yang ditunjuk, karena masuknya pasti lewat Suta dulu walaupun nanti clearance-nya di Bea Cukai Pasar Baru ataupun Iya, di Bea Cukai yang ada di daerah. Lalu kita juga ada alur keluar masuknya penumpang. Iya. Tercatat nih Mas, dalam tahun 2024 saja sampai Q3 ini Oke. itu inbound ya. Penumpang yang masuk ke Indonesia itu ada sebanyak 37.000 lebih penumpang yang masuk ke Indonesia. Dan itu pun harus 37.000, kita Mas, ya, Bu. harus kita layani dengan baik karena kan kalau penumpang ini pelaku usaha ataupun
pengguna jasa bea cukai yang mungkin hanya sekali-sekali ya Mas ya. iya, Dan itu benar. mungkin potensi konfliknya, potensi Ada, Mas, viralnya ya. itu besar gitu ya. Kalau tidak senang sedikit ataupun tidak nyaman sedikit dengan pelayanan kami pasti akan ke blow up di media sosial. Sekarang apa-apa gampang lagi Mas ya. Apa-apa ya, gampang Kak? kan Iya, benar, tinggal benar, benar. diviralkan seperti Dan itu. kayaknya makin lama makin banyak ya orang-orang yang bepergian ke luar negeri pulang pergi itu makin banyak. Makin menjadi hal yang biasa Bu ya kayaknya Bu ya. Betul, kayak Oke. mungkin dengan tiket yang murah, harga tiket yang murah dan mungkin emang mungkin penghasilan kita. Menurut masyarakat Bisa Indonesia gitu udah ya, cukup ya Bu ya. jalan-jalan, Oh, ya, oke gitu. oke. Tapi Bea Cukai Soekarno sendiri tetap komitmen ya Bu ya buat ngasih pelayanan terbaiknya ya Bu ya. Betul sekali. Tentunya harus begitu kita ya. Oke. Luar biasa ya Kak ya. Nah kalau tadi ngomongin tentang penipuan nih Bu udah saya singgung di awal. Nah mungkin sahabat baca juga belum ada yang belum tahu nih tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai. Ini sebenarnya apa sih Bu penipuan ini atau gimana sih kayak itu? Mungkin bisa dijelaskan Bu, silakan. Ya, makasih Mas Bangkit. Jadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu adalah penipuan ya, benar-benar penipuan ya yang menggunakan nama bea cukai. Menggunakan Ya, nama bea cukai. Oke. Menggunakan nama bea cukai dalam melakukan aksinya dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Memperkaya Itu diri tujuan, sendiri. ya. Oke. Tujuan utamanya pasti untuk memperkaya diri sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dari korban gitu. Nah ini penipunya semakin pinter ya, semakin ini gimana caranya supaya sehingga korban itu sangat percaya, makin percaya dan lebih percaya bahwa ya, dia dihubungi sama dikotakan oleh pegawai bea cukai gitu ya. Baik. Mungkin karena kalau pegawai bea cukai ada salah satu aparat penegak hukum ya gitu ya udah pada takut ya karena aparat penegak hukum itu pasti bisa Memenjarakan, memidanakan, itu dan lain-lain kayak gitu. Nah itu semakin kesini semakin malah marak ya, semakin banyak penipu-penipu dengan berbagai macam cara, modus dan lain-lain. Nanti kita akan bicara lebih lanjut Baik. gitu ya Mas ya. Gitu Mas. Ya jadi Mas Bangkit dan Baika serta sahabat bea cukai dimanapun berada, jadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sederhananya komplotan, sindikat dan juga sekelompok penipu tersebut. Kenapa kita menggunakan kata-kata tersebut ya Mas Bangkit dan Baika dan sahabat bea cukai dimanapun berada? Karena mereka tuh udah terorganisir, ada yang berperan gitu, sudah ada pembagian perannya masing-masing, ada yang Cuma berperan satu ya pasti. ada yang berperan protagonisnya dan di sini sekelompok penipu tersebut kenapa mencatat nama bea cukai, jadi mereka tuh mengimpersonate seolah-olah menjadi bea cukai gadungan itu. Kenapa tadi udah dijelasin sama BRI, karena mungkin citra bea cukai itu sebagai aparat penegak hukum mudah dipakai namanya untuk mengintimidasi orang, karena ini salah satu teknik mereka itu adalah menyerang sisi psikologis kita. Jadi kita diancam, ditakut-takuti akan dipenjara, siapa sih yang tidak takut gitu kan? Siapa sih yang tidak getar gitu kan kalau kita digertak seperti itu, sehingga nanti korbannya menuruti saja apa kemauan si penipu itu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi seperti itu. Oke. Apalagi masyarakat kan mungkin banyak yang belum mengerti juga aturan impor, aturan barang kiriman Bu ya. Itu yang dijadiin celah mungkin ya buat para penipu untuk menyerang sisi psikologisnya ya Bu ya. Ya itu betul. Makanya, padahal kita ya dari kantor-kantor bea cukai dari pusat sampai ke seluruh Indonesia juga sering melakukan sosialisasi aturan ya di Google, di internet juga banyak ya, tapi masih aja yang yang tertib jadi korban begitu. Oke. Nah ini tadi kan sudah diceritakan ya Bu, untuk dari banyaknya masuk wisatawan yang 37.000 satu tahun ini terakhir itu kan banyak sekali. Nah untuk modus penipuannya sendiri itu ada apa saja sih Mas dari Bu? Baik Mbak Eka dan sahabat bea cukai dimanapun berada. Jadi untuk modus-modus yang kerap dipakai oleh kelompok penipu tersebut ada berbagai macam cara ya. Tapi tidak terbatas sampai di angka ataupun di jumlah ataupun di jenis-jenis modus yang akan kami sampaikan ini ya. Karena memang mereka itu tadi sudah tersindikat, sudah terstruktur. Jadi mereka akan berusaha mencari modus-modus baru lagi untuk menjerat korbannya. Tapi yang kerap terjadi yang sering disampaikan oleh korban kepada kita, kepada Bea Cukai itu ada 5. Gimana tuh? Walaupun tadi tidak terbatas di angka 5 itu ya, bisa saja nanti berkembang lagi bertambah juga Mas. Betul. Ya. Yang pertama itu mereka menggunakan modus romansa palsu. Jadi berkenalan di media sosial gitu kan ya, berusaha untuk menggait
hati si korbannya. Setelah udah jatuh hati, setelah udah cinta, nanti dijanjikan akan dikirim barang-barang yang high value goods gitu kan, barang-barang mewah. Nanti pada pelaksanaannya barulah tadi si Bea Cukai Gadungan itu memerankan peran antagonisnya. Jadi ada pacar palsunya itu, pacar online palsunya itu, si pemeran protagonisnya itu. Nanti ada pemeran antagonisnya yaitu si Bea Cukai Bea Gadungan Cukainya. itu, si Bea Baik. Cukai yang mengimpersonate kita itu. Jadi mereka akan menjanjikan mengirim sejumlah barang, lalu pada pelaksanaannya nanti akan ada teror dari Bea Cukai Gadungan itu. Oke. Tiba-tiba nanti dihubungi seperti itu kan, diminta sejumlah uang untuk dilakukan transfer ke rekening pribadi. Oke. Itu tadi modus yang pertama ya untuk romansa Romansa, palsu. Mas, ya. Romansa. Oke. Lalu juga ada modus-modus lainnya ya Bu ya. Bodoh ini sekarang kan banyak ya kita all shop ya, online shopping, online shop di Instagram, di TikTok apalagi ya banyak itu ya. Iya. Nah ini penipu-penipu berkedok jadi istilah jadi penjualnya ya. Jadi tapi benar tapi Mas Idar ada yang jadi penjual, ada yang jadi bea cukainya, Petugas bea cukainya, Ibu, ya. ada yang jadi apanya lagi Pengirimnya gitu. Jadi mereka bekerja sama secara untuk menyasar pembeli-pembeli barang yang pembeli barangnya itu baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam negeri ya Bu. Ada juga loh yang dari misalnya ada yang pernah konsultasi ke kita ya Mas Indar ya. Ya. Dia beli barang dari Surabaya. Surabaya. Katanya ditahan bea cukai. Kan nggak mungkin banget ya kalau misalnya kita tahu bea cukai itu tidak Dalam mengurusi negeri ya, membeli Bu. arus lalu lintas barang di dalam negeri itu kan kita tidak baik bea cukai tidak berwenang di situ Iya, Bu. begitu. Betul Bu. Yang menarik juga Mas Bangkit dan Mbak Eka terkait mengenai all shop bodong ini. Ternyata yang ditawarkan itu tadi tidak hanya barang saja. Kalau barang kan mereka pasti dalihnya ini adalah barang sitaan bea cukai Iya, gitu-gitu iya, kan. iya, iya. Barang Market, tegahan ya. bea cukai, betul sekali, barang black market. Tetapi perkembangannya mereka juga ternyata menawarkan jasa. Di Bea Cukai Soekarno-Hatta itu ada penawaran jasa yakni seperti pengisian ECD. Pengisian ada isi Electronic Custom Declaration. Custom Jadi declaration ya, Mas. kalau sahabat bea cukai yang belum tahu, kalau kita baru datang dari luar negeri itu kan kita diminta untuk mengisi ECD ya, Iya. Electronic Custom Declaration. Jadi banyak tuh beredar di luar sana link-link ECD palsu. Oh Ya, iya, di sini benar, kami benar, tekankan bahwasanya link ECD-nya resmi bea cukai adalah ecd.beacukai.go.id. Nanti mereka itu akan diperas Mas Bangkit, bisa sampai 500.000 satu orang untuk hanya sekedar mengisi Mengisi ECD. ECD aja, Mas, ya? Padahal faktanya kita sama-sama tahu, kita tegaskan di sini ECD itu gratis Gratis. gitu kan. Dan gampang Dan sebenarnya. gampang gitu Gampang kan. banget. Tapi masih banyak yang terkena ataupun menjadi korban dari jasa itu. Jadi menarik Mas Bangkit Mbak Eka, tidak hanya barang tapi juga ada jasa. Tadi salah satunya adalah jasa ECD. Oke. Menarik juga yang saat ini kerap terjadi adalah mungkin kita akan mention singkat saja ya, yaitu adalah jasa unblock email. Itu juga banyak. Unblock email. Unblock email. Oh, iya, iya, Jadi iya, ada situs di Instagram gitu kan ya menawarkan jasa email permanen. Ya. Setelah kita Betul. kontak ke nomor si penyedia jasanya itu, Ya. ternyata satu email itu dihargai 700.000. Wow. Padahal untuk pendaftaran email itu tidak melihat, untuk perhitungan perpajakan itu tidak melihat banyak sedikitnya slot SIM card ya, tapi melihat jumlah gawai yang kita bawa. Karena kan sekarang kan mungkin satu gawai bisa aja ada lebih dari satu SIM card kan, Iya, iya, baik iya, itu iya. yang elektronik maupun yang SIM card fisik Iya. gitu kan. Itu sampai ada korban kena 700.000 per satu SIM, per satu SIM card ya? Iya, satu SIM Wow. per satu slot. Bayangkan kalau handphonenya 2 slot bisa 1,4 atau seperti lebih ya. itu. Dan itu pun nanti setelah dibayar orangnya hilang gitu kan. Sama prosesnya seperti yang tadi all shop bodong. Jadi ada pemeran protagonisnya, penyedia jasanya yang memasarkan di platform sosial media. Ketika korbannya terjerat, mentransfer sejumlah terjerat, lalu lah tadi tiba-tiba datang bea cukai gadungan itu, Pak, untuk mau aktif per Bayar email SIM diminta lagi. sekian gitu kan. Oh, Dan setelah oke. ditransfer dibayar, udah kabur. Uang hilang, jaringan juga tetap tidak dapat Oh, seperti emailnya itu. juga tetap nggak Tidak terdaftar ya dapat, Bu ya? Tidak dapat seperti itu. Itu Ada baik. juga yang hidup dapat sinyal berapa hari gitu ya, Terus hilang. yang Hilang 90 lagi. hari saja. Wow. gitu. Oh, 3 bulan Mas 3 ya? bulan Oh, seperti itu. oke, Itu oke. tadi Mas Bangkit dan Mbak Eka yang modus yang kedua ya. All Dan shop, modus yang kedua yaitu ada all shop bodong. Sekarang kita masuk ke modus yang ketiga, yaitu adalah modus
barang kiriman diplomatik. Ini sebenarnya masih ada mirip-miripnya dan beririsan dengan modus-modus yang lain. Biasanya awalnya tadi berkenalan di sosial media, lalu menjanjikan mengirim barang, tapi kali ini kalau tadi itu dia mengirim lewat paket normal, ini mereka mengakunya adalah paket diplomatik Mbak Eka. Oh, Diplomatik. Nanti sama ada pemeran antagonisnya Bea Cukai, gadungan tersebut yang meneror si penerima barang tersebut. Katanya barangnya ditahan, butuh sejumlah uang untuk merilis barang tersebut. Itu tadi romansa, itu tadi modus yang ketiga terkait mengenai barang kiriman diplomatik. Ya. Lalu yang keempat, Mas Bangkit dan Mbak Eka, juga ada modus yang dinamakan dengan money laundry. Money laundry, Iya, oke. ini beririsan juga dengan yang sebelumnya. Berkenalan dulu di media sosial, ketika sudah jatuh hati. Nanti kalau kali ini variasinya beda Mas Bangkit dan Mbak Eka. Kalau tadi kan barang high value good-nya yang dikirimkan. Ini si pujaan hati palsunya yang ngaku-ngaku mau datang ke Indonesia. Pujaan hatinya ngaku-ngaku mau datang ke Indonesia ya. Nanti tiba-tiba dia ngabarin si korban tersebut, "Halo sayangku, saya sedang ditahan nih sama Bea Cukai," gitu kan. Sama petugas di bandara karena saya kedapatan membawa uang dalam jumlah banyak gitu kan. Dan butuh segera diproses dengan dokumen namanya sertifikat money laundry itu. Nanti diminta transfer sama ujung-ujungnya ke rekening pribadi. Nanti ada lagi Bea Cukai gadungan tersebut yang meneror bahwa bener loh pacar online Anda itu sedang kami tahan, silakan Anda transfer sejumlah uang agar bisa kami bebaskan pacar online Anda itu. Itu tadi modus yang keempat ya Bu ya, mengenai money laundry. money laundry, ya. Ini yang kelima. Ini Terakhir yang kita bahas Iya, sebenarnya iya. masih banyak Masih banget banyak juga ya, Bu, ya. Kalau yang terakhir ini kita mau yang lelang ya. Lelang bea cukai gitu ya, barang-barang lelang bea cukai gitu ya. Nah ini perlu diketahui sobat BC sekalian bahwa ini kalau lelang ya, walaupun dimanapun siapapun BC siapa yang melelang itu pasti melalui platformnya punya DJKN ya, lelang.go.id. Semuanya lelang di situ. Jadi sobat BC jangan sampai ketipu nih dapat ada yang lelang lelang tapi lewat IG atau lewat platform selain selain yang lelang.go.id itu pasti dengan harganya miring gitu ya, pasti diiming-iming harga miring murah ya Bu ya. Dan gampang gitu ya, kayak gitu nggak usah. Jadi ini memang sobat BC sekalian harus mengetahui bahwa ini lelangnya harus semua lelang di Kementerian Keuangan ya, bahkan ya itu adalah di lelang.go.id yang punyanya di Direktorat Jenderal Keuangan Negara gitu ya. Oke. Hal menarik nih Mas Bangkit dan Mbak Eka yang perlu sahabat Bea Cukai ketahui, ternyata dari kelima modus tersebut kalau kita intisarikan itu ada dua cara besar yang kerap mereka gunakan. Kita bisa rangkum menjadi dua. Ternyata modus-modusnya mereka itu pasti bermula dari dua hal ini yang akan kami sebutkan. Yang pertama itu apa Mas Endar? Yang pertama adalah modus all shop bodong. Iya, pasti mereka memasarkan produk-produk yang ngakunya barang sitaan Bea Cukai, lalu barang tegahan Bea Cukai, barang black market ataupun jasa-jasa itu di platform media sosial. Nanti ketika korbannya terjerat, barulah mereka masuk ke variasi-variasi lainnya. Misalnya kalau dikirim berarti kan jatuhnya ke pengiriman diplomatik misalnya, ataupun melalui ataupun dengan beririsan dengan modus yang lelang, karena kan pasti kan mereka memasarkan barang dengan dalih ini barang lelang Bea Cukai tertutup seperti itu kan. Itu intisari yang pertama yang bisa kita bagikan. Ternyata platform awalnya ataupun titik masuk awalnya itu adalah dari all shop bodong. Lalu yang kedua, garis besarnya itu adalah dari romansa palsu Mbak Eka dan Mas Bangkit. Pasti mereka berkenalan dulu di media sosial, ketika jatuh hati barulah nanti masuk variasi-variasinya kan, dengan money laundering kah, dengan pengiriman diplomatik kah, ataupun dengan pengiriman barang kiriman umum tapi nanti ngakunya adalah resi palsu kah gitu kan. Mereka sampai bikin situs tracking sendiri loh Mas Bangkit ya. Situs tracking sampai sebegitunya gitu kan. Makanya kita bilang kan mereka tuh sangat terkoordinir sekali ya, benar-benar sindikat gitu ya. Udah ada yang berbagi peran dengan sedemikian rupa. Jadi secara garis besar itu ada dua titik masuk awal penipuan mengatasnamakan Bea Cukai itu, dari all shop bodong, yang kedua adalah dari romansa palsu. Dan pas bener ya acara kita kali ini melalui platform media sosial. Karena kan kalau kita lihat all shop bodong dan romansa palsu pasti kan itu persamaannya adalah masuknya adalah dari media sosial seperti itu kan. Bener sekali, ini acara kita bagus
sekali kita siarkan di dua platform ya, besar ya, dua platform besar di TikTok maupun di Instagram @beacukai.ri ya, seperti itu. Semoga dapat mengedukasi ya Mas benar-benar, Bangkitan BK benar-benar. kepada Betul. para pendengar sahabat Bea Cukai dimanapun berada. Oke. Berarti apalagi kalau romansa Mas ya, berarti kan butuh waktu tuh dari pelaku, butuh waktu pendekatan ya Kak ya. Betul. Gak mungkin cuma sehari 2 hari ya Bu ya, pasti kan butuh banget. berapa minggu, berapa bulan sampai akhirnya dia bisa nemu celah akhirnya untuk nipu kan. Sampai luluh Iya, sampai gitu. jatuh hati gitu ya. Mas, tapi yang aku penasaran nih Mas, kalau buat penipuan di online shop, Iya. itu tuh seringnya lewat media sosial, mereka belanja di toko di media sosial atau di e-commerce yang udah ada sih Mas Iya, kayak gitu? bagus banget. Nah, ini jadi penting kami sampaikan kepada sahabat Bea Cukai ya. Jadi kalaupun ingin berbelanja online, sebaiknya melalui marketplace yang terpercaya. Marketplace yang dimana ada skema menahan uang kita, ada pihak ketiga yang menahan uang kita gitu ya. Oke. Kalau kita klik selesai, barulah uang tersebut ditransfer ke si pihak Penjual. penjual. Oh, Dan oke. yang kami ingin sampaikan kepada sahabat Bea Cukai, modus-modus penipuan yang tadi udah kami utarakan itu, platform media sosial itu melalui non marketplace yang terpercaya tersebut. Misalnya mereka jual belinya di Facebook, jual beli Oke. Facebook seperti Oke. itu kan, jual beli Instagram. Di oke. situ kan tidak ada pihak ketiga yang akan menahan uang kita kan. Langsung dari penjual ke pembeli Mas Betul, ya? langsung Oke. direct gitu kan. Kalau melalui platform-platform tertentu kan ada yang menahan uang kita dulu ya. betul. Kayak Oke. kita boleh sebut misalnya di Tokopedia Iya. ataupun di Bukalapak ataupun di Shopee, Iya. di Lazada misalnya itu kan ketika kita klik selesai pesanan barulah uang itu ditransfer kan seperti Iya, itu. betul. Kalau memang ada trouble, ada masalah kan kita bisa komplain. Iya. Nanti bisa ditelusuri oleh tim marketplace Iya, resmi iya, tersebut iya, seperti itu, Mas Bang. Tuh buat sahabat baca juga ya Kak ya, buat Betul. belanjanya milih-milih nih, jangan sampai ketipu oleh all shop yang ada di media sosial, bahkan kita nggak tahu bener apa enggaknya Asli kayak nih. gitu. Ini juga pernah terjadi nih Mas dan Iya. Ibu. Jadi saya kan pernah bertugas di kantor pelayanan di Bali Nusra. Iya. Itu ada juga yang terkena modus penipuan dari barang kiriman dan ada nomor resinya, Iya. ada juga websitenya. Iya. Bahkan, nah itu saya infokan gitu kan, udah menghubungi ke Bravo Bea Cukai belum Iya. gitu, dan sudah diinfokan ternyata tidak ditemukan kalau untuk di website barang kiriman kita gitu. Terus untuk nyatanya juga setelah dilakukan sosialisasi itu perlu waktu juga ya untuk sahabat BC Bisa untuk ngerti lebih ya. mengerti gitu, untuk lebih hati-hati ke depannya. Ya, penipuan memang mempersiapkan segalanya ya, bikin Betul, website, Ibu. bikin Iya. itu tadi Mas Sander trackingnya palsu, resinya kadang resi palsu Resi palsu juga juga. gitu ya. Betul, Bu. Nah itu jadi apa? Ini semakin pinter aja ya. Berarti yang nipu bukan orang bodoh ya Bu ya. Itu bukan orang bodoh ya. Oke, buat saat BC, buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya langsung nih ke Bu Eri sama Mas Ender, bisa langsung chat kita ya di 081249207758 atau bisa komen langsung ya Kak ya. Boleh banget untuk sahabat BC bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dengan mengisi kolom komentar di live yang ada di Instagram maupun TikTok Bea Yes. Cukai Mm-mm. RI. Nanti kita tanya langsung ya Kak ke Bu Boleh Eri dan Mas nih. Ender ya. Oke, lanjut nih. Ngobrolin tentang penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Bu, ada nggak sih ciri-ciri atau hal-hal yang bisa kita tahu nih, yang bisa masyarakat atau sahabat BC tahu nih bahwa ini tuh ciri-ciri penipuan nih. Ini ciri-ciri yang kayaknya penipuan deh gitu, yang bisa diketahui masyarakat. Ada nggak sih Bu ciri-cirinya? Pertama, ciri-ciri yang paling utama nih pasti dia minta duit ya, minta kirim ya. Minta kirim kasih ke rekening pribadi. Oke. Rekening atas nama siapa dan bahkan atas nama pribadi ya, masih orang ya gitu loh. Tapi sobat BC kemarin harus hati-hati juga ya, kalau di Bea Cukai kan pakai kode billing ya. Iya. Jadi rekeningnya rekening kas negara, begitu pakai kode billing tidak ada nama atas nomor rekening ini atas nama siapa gitu, tidak ada. Kemarin juga ada beberapa yang ada yang laporan kita ya, nama rekening PT Bea Cukai gitu ya, itu ada juga lah. Itu bukan punyanya Bea Cukai, bukan kas negara ya. Yang penting itu bukan hati-hati sekali. Itu rekening atas nama pribadi, entah itu namanya siapa, pokoknya harus hati-hati gitu ya. Karena penerimaan negara itu adalah masuk ke kas negara dengan kode billing. Kode billing ya Bu ya. Gitu. Oke. Ya betul. Nah terus yang kedua nih pasti diancam-ancam ya, pakai ancaman. Jadi misal Ibu kalau dalam nanti sore tidak kirim transfer, saya akan penjarakan, saya akan kirim polisi Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau misalnya besok tidak ada di jawaban, harus nanti kami akan mendatangi rumah Ibu, bapak-bapak gitu ya. Gitu ya. Nah itu ancaman-ancaman seperti itu semakin
bikin Takut ya, Bu, ya? Iya, bikin iya. keder gitu ya. Jadi akhirnya ngikutin apa yang penipu gini. Nah, kemudian yang ketiga ini pasti harga barang ya yang all shop itu pasti menggiurkan ya begitu ya. Ya, Misalnya iPhone berapa? iPhone Iya. 16 harga berapa gitu. Harganya sangat miring banget ya. Miring banget ya, Gitu. iya, iya, iya. Sepatu 400.000 dapat 2 pasang gitu kan pakai mereknya merek yang Merek-merek terkenal ternama, Ibu, ya, iya, iya. kayak gitu. Itu kalau udah dapat kayak gitu itu langsung kayak alertnya gitu, udah ada alertnya ini kok begini sih, nggak mungkin deh gitu. Nah itu udah kayak gitu. Nah yang keempat silakan Mas Endar. Ya, jadi untuk mengetahui ciri-ciri penipuan tadi udah dijelasin sama Bu Eri ya. Kita bahas sedikit ya. Tadi kan Bu Eri bilang bahwasanya penipu pasti meminta transfer ke rekening pribadi. Yes, Memang yang benar bagaimana sih Mas Endar gitu kan. Jadi kami sampaikan kepada sahabat Bea Cukai bahwasanya yang benar itu penerimaan negara itu disampaikan langsung ke rekening kas negara. Rekening kas negara itu nomornya berapa sih Mas Endar? Itu Pasti jadi banyak yang pertanyaan nanya juga seperti itu. dong. Iya, iya, Jadi iya. rekening kas negara itu tidak ada nomornya. Yang ada adalah pasti kita dapat dokumen resmi namanya dokumen billing. Dokumen billing. Kalau di Oke. Bea Cukai pasti depannya 62024 gitu kan. Kalau sekarang tahunnya tahun 2024. Oke. Itu yang penting untuk sahabat Bea Cukai ketahui. Dan juga untuk mengetahui ini rekening pribadi atau tidak itu lihat dari nama yang muncul Mas Bangkit Mbak Eka. Kayak kita misalnya mau bayar tagihan negara, misalnya kita perpanjang paspor tuh PNBP. benar. Pasti yang muncul adalah nama Bangkit gitu Iya. kan. Endar, Eka Iya, iya. gitu kan. Kalau di situ munculnya nama pihak lain itu udah bisa dipastikan adalah rekening pribadi seperti Mas itu. ya. Oke. Intinya kalau kita mau bayar penerimaan negara itu muncul nama kita sebagai wajib bayarnya. Itu mungkin untuk menambahkan. Tadi yang kedua menarik juga disebutkan nama Bu Eri tentang disertai ancaman. Benar, karena mereka tadi menyerang sisi psikologis kita. Ada hal menarik juga nih Mas Bangkit Gimana dan tuh, Mas Mbak Enda? Eka yang kita penting juga untuk share. Biasanya tuh mereka tuh dalihnya adalah transfer dulu sebentar, nanti 30 menit lagi uang akan kami kembalikan gitu kan. Mereka oke. biasanya itu Gitu ya. selain mengancam Betul. menjanjikan seperti itu, jadi membuat kita tuh jadi lulu gitu kan. Psikologis kita itu benar-benar diaduk-aduk, udah diancam, lalu juga ada harapan palsu gitu kan, di PHP-in gitu Oke, kan. oke. Padahal logikanya kalaupun memang hanya sebentar ya buat apa menaruh uang Iya. dulu gitu kan. Kalau Iya, memang betul. ujung-ujungnya akan dikembalikan lagi. Sebenarnya di situ mereka mempermainkan logika kita. Logika kita Ya, itu dibuat sama mereka tuh tidak berpikir secara rasional Rasional, lagi ya, gitu ya. oke. Iya. Lalu tadi benar ada harga barangnya fantastis dan menggiurkan. Yang keempat itu biasanya mereka menghubungi langsung pakai nomor pribadi. Oh iya. Nah, ini iya. penting Langsung juga. ya gitu ya, betul ya. Ini penting kita sampaikan kepada sahabat Bea Cukai bahwasanya Bea Cukai itu tidak berkontak langsung kepada pengguna jasanya. Oke. Kalau tadi misalnya melalui skema impor barang kiriman itu ya, itu kan ada pihak ketiga yang menjadi representasi dari si penerima barang, Benar. yaitu Ya. adalah perusahaan jasa titipannya. Bea Cukai tidak berkontak langsung kepada penerima barang, pasti akan menyampaikan tagihan negaranya kepada perusahaan jasa titipan tersebut. Nanti perusahaan jasa titipannya lah yang akan menyampaikan kepada si penerima barangnya. Jadi tidak benar ya kalau Bea Cukai itu berkontak langsung kepada penerima barang, Penerima apalagi barang. menggunakan nomor pribadi ya Mbak Eka ya. Ancaman lagi Betul, ya. sekaligus mengancam lagi itu tidak tepat. Dan menarik juga nih Mas Bangkitan BK. Biasanya tuh mereka tuh berkontaknya tuh langsung melalui telepon dulu awalnya. Oh baik. Karena kan kalau via chat ataupun via non voice ya, itu kan biasanya impact psikologisnya itu kurang kena gitu kan. Tapi kalau kita telepon langsung sambil marah-marah, sambil mengancam itu kan impactnya Lebih terasa kena, banget Mas, ya. betul. Pasti Oke. mereka masuk awalnya dari telepon dulu. Oke, Telepon setelah itu baru untuk memberitahukan nomor rekeningnya via chat seperti itu. Itu ciri yang keempat. Lalu yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah ciri yang kelima itu adalah mereka meminta kita untuk mentransfer sesegera mungkin, diburu-buru waktu. Dalam waktu 30 menit, kalau kamu tidak transfer, kami akan menjemput paksa Anda kayak gitu kan. Iya. Sudah ada tim kami yang mengintai lokasi saudara. Itu tidak tepat. Karena di Bea Cukai itu ada namanya jatuh tempo billing ya Mbak Eka dan Mas Bangkit ya. Dan untuk barang kiriman saja itu bisa jatuh temponya itu bisa sampai 60 hari seperti itu ya. Untuk yang barang kiriman melalui PT Pos Indonesia ya, itu bisa sampai 60 hari gitu kan. Jadi tidak mungkin kalau diminta bayar dalam waktu singkat itu tidak mungkin. Iya. Apalagi
dalam jangka waktu yang fantastis, misalnya 30 menit ke depan itu tidak mungkin. Itu ciri yang kelima. Ciri yang keenam, biasanya mereka tuh menggunakan foto-foto ataupun pejabat-pejabat bea dan cukai. Yang biasanya mereka Mencatut, comot-comot Mas, ya. betul. Oke. Mereka comot dari media internet seperti itu kan, guna untuk meyakinkan si korbannya bahwasanya ini bener loh dari bea cukai. Padahal bos-bos kita, tokoh-tokoh besar bea cukai itu kan memang marak ada di media sosial, di media internet, karena kan sering ikut acara, di foto, sehingga foto-fotonya banyak tersebar. Jadi tidak lantas mentang-mentang foto profilnya berseragam itu pasti dari bea cukai, tidak lantas seperti itu. Itu yang pengen kita bagi di sini, pengen kita luruskan Kadang-kadang kepada foto sahabat bea petugas cukai. berseragam gitu ya. Iya. Udah langsung takut ya. Takut ya. Kalau dulu-dulu itu kan yang dipakai kan foto-foto pejabat kita ya, Pak, pimpinan-pimpinan kita ya. Iya, pimpinan ya. Akhir-akhir ini ada yang pakai foto-foto petugas kita yang masih muda-muda juga ya, pakai oke, yang, baik. yang ganteng, yang cantik, pakai seragam beca itu dipakai itu juga. Nah itu jadi mungkin bukan hanya pejabat yang Pejabat dipakai, ya. tapi juga nanti Semua teman-teman bagian, kita Bu, yang ya. pasti pelaksana dipakai juga, pemeriksa juga dipakai untuk meneror, untuk iya. menipu begini. Yang penting pakai seragam itu udah jadi mau kayak valid aja Bu ya. Iya. Betul banget nih. Jadi gitu ya sahabat BC yang sampai sekarang masih nonton di TikTok maupun Instagram. Atau yang lagi dengerin di kanal BC Radio ya. Kanal BC Radio tentunya, dan ini harus diwaspadain banget ya Bang. Benar. Ingat, kalau ada yang menghubungi kalian yang mengatasnamakan bea cukai atau mengaku ini petugas bea cukai atau enggak ya, pastikan dulu nih apakah benar itu dari petugas bea cukai beneran. Cara paling mudah itu dengan memastikannya ya Iya, Bang. bener banget. Bisa dengan menghubungi kantor pelayanan bea cukai terdekat atau ke Bravo Bea Cukai di 1500225 gitu. Benar banget. Nah lanjut nih Kak, Mas, kalau tadi udah ngomongin tentang ciri-cirinya, terus ada modus-modusnya juga ya Kak, ya Bu ya. Nah kalau yang sering atau biasanya menjadi korban penipuan Mas, itu siapa-siapa aja sih Mas? Ya, untuk semuanya ya. Iya. Iya, Kak, kita Atau terus kalangan aja. mana aja sih Bu Hampir biasanya? semuanya ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kan kadang-kadang semuanya dapat betul. bisa jadi korban gitu ya. Yang kerap menjadi korban penipuan mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya semua elemen masyarakat pernah menjadi korban, Mas Bangkit dan Semua, Mbak Mas, ya? Betul. Bahkan kita sempat melakukan survei ya di pusat itu tahun 2022. Tidak hanya masyarakat yang mohon maaf menengah ke bawah saja, tapi juga ada yang berpendidikan tinggi pun sampai menjadi korban penipuan Tetap gitu. kena, Mas, ya? Bahkan keluarga bea cukai juga ada yang bisa masih Oke. kok gini loh. Gimana kan? Oh baik. Tapi yang menarik di sini biasanya yang kerap menjadi korban itu adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Kenapa Mas Bangkit dan BK? Karena mereka tuh menggunakan fasilitas media internet itu Facebook yang light misalnya, yang dimana tidak ada gambar kan. Jadi dia tuh bisa mengakses internet secara gratis. Nah disitulah titik masuknya penipu-penipu untuk menipu mereka. Jadi mereka pun mau mengkonfirmasi ke kita, ke Bea dan Cukai itu sedikit kesulitan karena mereka tadi menggunakan fasilitas internetnya yang Facebook Lite itu. Disitulah banyak masukan dari hasil survei kita tahun 2022 itu lebih banyak turun ke balai desa karena kebanyakan ibu-ibu yang mungkin jarang terpapar internet seperti kita pada umumnya ini yang mungkin hanya menggunakan fasilitas internet seadanya. Nah, itulah yang kerap menjadi korban seperti itu. Apalagi yang tadi romansa palsu kan pasti kan walaupun tidak tertutup kemungkinan laki-laki, tapi kebanyakan juga perempuan yang kena. Perempuan yang mungkin dirayu ataupun Digoda-goda lah oleh pacar online gitu Iya, kan. iya. Laki-laki apalagi ya berseragam. Banyak juga lah yang modusnya tentara asing gitu kan. Tentara asing gitu kan untuk menjerat calon korban yang di Indonesia gitu kan. Mungkin dia udah profile dulu gitu ya. Profile dulu si korbannya, lalu dia menjadi tentara asing itu menjanjikan tadi nyambung ke modus-modus yang Modus-modus sebelumnya. tadi, Mas, ya. Menjanjikan mengirim barang lalu ujung-ujungnya ketahan dan diteror oleh bea cukai gadungan itu. Oh oke. Kalau tadi kan ternyata ibu-ibu di tadi Mas ya berdasarkan data ya di pedesaan yang memang jarang terpapar internet Iya. segitunya akhirnya menjadi korban kayak gitu Iya. Mas. Tapi kalau momen nih Mas, kayak momen-momen ada nggak sih Mas momen-momen yang sering banget penipuan ini terjadi kayak mungkin mau Lebaran atau Iya. mungkin kayak gini-gini nih Bu November mau akhir tahun kayak gini-gini tuh ada nggak Mas momen-momen Iya kayak betul gitu secara sekali data? Mas Bangkit. Tadi Mas Bangkit juga di awal udah mention ya bahwasanya untuk peak season seperti ini ataupun holiday seperti ini Iya, jadi sarang ataupun titik masuk penipuan seperti itu. Apalagi mereka pun banyak penipuan itu beredar ataupun bergerak itu di weekend.
weekend. weekend. Mungkin mereka tahu Iya, kali ya, weekend bea ya. cukainya mungkin di weekdays Lagi gitu libur. kan. Jadinya mereka turunnya di weekend, di weekend seperti itu, oke. ataupun di hari-hari libur seperti yang Mas Bangkit tadi sampaikan, yang mungkin lagi berpergian ke luar negeri gitu kan. Lalu tiba-tiba dijanjikan akan dikirim barang, ataupun mungkin tadi pacar palsunya mau datang ke Indonesia, itu kan mungkin saat momen liburan Momen kan. libur, iya, Momen momen liburan, libur. entah itu Natal, tahun baru, ataupun mungkin libur lebaran seperti itu. Jadi memang ada momen-momen di mana tingkat laporan penipuan itu akan naik. Salah oke. satunya itu di waktu libur tersebut seperti itu. Tuh Sobat BC, jadi nggak cuma tentang modus-modusnya ya Kak, bahkan sampai momen-momen waktu-waktu pun ada yang diselundupi para penipu ini nih buat dimaksimalkan ya Kak. Jadi kita harus tetap hati-hati. Iya, benar-benar terorganisir ya. Benar-benar Sampai terorganisir. waktunya aja mereka Iya. udah memperkirakan gitu ya. Udah mereka Udah survei kan. by data, by data ya Mas ya mereka Iya. ya. Oh, oke. Karena itu mungkin di teman-teman kita bea cukai, petugas PKWI bea cukai mungkin kalau ada bisa ngasih tahu ya, misalnya ada temannya, ada saudara yang kok dapat kayak gini, ada kayak gini, bisa membantu saya menjelaskan Iya, ya. iya. Itu kayaknya penipuan deh. Coba deh pastiin dulu cara-caranya bikin ini. Biar mengenali modus-modus penipuan dan cara-caranya juga untuk penipuan mereka itu. Oke. Betul. Ini sudah kita lihat ada beberapa nih ya pertanyaan yang masuk, yang Bangkit dan Ibu Antusias ya, juga Kak, ya? Mas. Iya. Banyak sekali nih. Ini kita bacakan salah satu ya sebagai bridging juga untuk materi kita selanjutnya. Ini ada nih pertanyaan dari Kak Novi Yuliantini. Tapi apakah nomor rekening yang penipu itu bisa dibekukan atau gimana? Nah, jangan lupa Bisa nih. Bisa dibekukan atau gimana gitu. Nah, nih untuk next nih. Kan tadi kita sudah tahu nih ya Bu dan juga Mas Endar dan Bang Bangkit. Untuk ciri-ciri modus penipuan itu ada apa saja, terus siapa saja kira-kira korban yang biasa terkena gitu. Nah, next kita akan membahas nih, apa aja yang harus kita lakukan kalau kita dihubungi oleh petugas bea cukai gadungan nih, yang meminta untuk melakukan transfer pembayaran bea masuk ataupun pajak. Yang pertama jangan panik dulu lah ya. Jangan panik ya Bu Jangan ya. panik Jangan langsung panik. kaget boleh, tapi abis itu langsung loh kok aneh ya kan. Oh, Gitu. iya. Nah, itu kalau Iya, udah Bu. selanjutnya, makanya yang pertama jangan panik, jangan mudah diintimidasi, pasti ada ancaman penjara, ancaman dijemput paksa dan lain-lain itu. Jangan panik, pertama jangan panik dan jangan buru-buru transfer. Oke, ya Bu. Jangan buru-buru transfer, kasih alasan apalah gitu loh, nggak ada uang, iya, nggak Bu. punya uang dan lain-lain gitu ya. Itu jangan buru-buru kirim uang. Kalau sudah dapat kirim uang nanti pasti nanti akan nambah lagi ya, pasti minta lagi Minta untuk lagi, bahan minta ini, lagi. untuk Diancam biaya lagi, ini, Bu, ya. ini kan karena ternyata udah ini gampang ini diminta. Iya, Bu. Makanya jangan buru-buru kirim uang. Kemudian konfirmasi ke bea cukai ya, Bravo pusat, kantor bea cukai terdekat, saudara yang jadi petugas bea cukai, teman-teman yang di bea cukai dan lain-lain juga untuk tanya emang kayak gini gimana sih. Nah itu pasti nanti akan dibantu lagi, semoga nggak langsung oh iya ini penipuan deh. Habis itu yang penting lagi jangan kirim duit, jangan kirim uang gitu Iya, ya. iya, Begitu iya. ya. Gitu ya Mas Indar ya. Iya baik, jadi menyambung pertanyaan dari Mbak Eka sekaligus juga nanti kita akan kaitkan dengan pertanyaan dari Mbak Novi Yuliantini tadi ya. Bahwasanya di samping tadi yang disampaikan oleh Bu Eri, ketika kita mendapat telepon dari petugas bea dan cukai gadungan itu, ada hal ataupun konsep penting yang perlu kita bagikan kepada sahabat bea cukai Mas Bangkit. Gimana tuh Mas? Itu konsep namanya adalah delay decision. Jadi apa kita itu, Mas? itu harus namanya itu adalah memberi jeda sejenak. Ketika kita sedang diteror, diancam, kita take a breath sebentar, tenang sebentar. Jadi itu namanya delay decision. Jadi keputusan yang kita tunda sejenak gitu kan. Jadi jangan kita impulsif gitu kan. Ketika ada ancaman langsung kita menggebu-gebu ataupun panik, gerasa gerusu gitu kan, langsung mentransfer sejumlah uang. Tidak. Jadi kita harus menerapkan konsep yang namanya delay decision. Jadi kita melakukan penundaan pertimbangan, penundaan keputusan gitu ya. Itu konsep yang penting juga yang kita ingin bagi kepada sahabat bea cukai. Buat Lalu dipikir-pikir dulu gitu ya. dipikir-pikir istilahnya ya. dulu gitu ya. Jangan telan mentah-mentah ancaman itu gitu ya. Iya. Dan itu harus didukung juga, kita harus memiliki ataupun meminta pertimbangan orang lain. Jadi ketika kita diteror seperti itu, jangan kita telan sendiri. Kita bisa minta pertimbangan setidaknya
keluarga terdekat kita. Iya. Bener gak sih kalau kita transfer uang ini kita akan aman atau tidak? Iya. Syukur-syukur kalau tadi benar kata Bu Eri ada kerabat kita yang bekerja di Bea Cukai, mungkin kita bisa tanyakan. Kalaupun tidak ya melalui tadi saluran-saluran resmi Bea dan Cukai yang bisa kita hubungi gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting juga lah saat kita di teror tersebut kita juga bisa melakukan screenshot ataupun merecord, memvideokan gitu kan ya sebagai alat bukti. Alat bukti nantinya biar kita bisa laporkan ke kepolisian karena ini kan tindak pidana umum ya Mas Bangkit Baika. Kita lapor ke kepolisian, nanti bukti laporan tersebut kita bisa bawa ke perbankan. Perbankan nanti bisa melakukan blokir untuk rekening si penipu tersebut. Atau kenapa kita merecord memvideokan tersebut? Nanti kita juga bisa laporkan juga ke aduan PPI. Aduan PPI. Aduan Mas, PPI ya. itu Oke. adalah suatu eselon 1 di bawah Komdigi sekarang ya. Dulu namanya Kominfo ya. Iya. Jadi mereka itu bisa memblokir karena mereka kan adalah institusi yang in charge di provider telekomunikasi Indonesia. Iya. Jadi dia bisa memblokir nomor si penelpon itu. Oke. Penelpon itu. Itu juga penting. Lalu kita juga bisa langsung mengecek ya di cekrekening.id ya. Oh ya. Untuk oke. melihat apakah nomor rekening yang diminta ataupun diteror oleh penipu itu apakah sudah pernah dilaporkan oleh pihak lain atau tidak seperti itu ya. Lalu kita juga selain di cekrekening.id juga ada lagi situs lain namanya patrolisiber.id. Oh, Itu juga oke. bisa mengecek nomor rekening sama nomor telepon apakah udah pernah dilaporkan oleh pihak lain atau tidak. Lalu juga kita bisa menggunakan aplikasi pendukung seperti Get Contact, Truecaller gitu ya. Untuk mengetahui apakah yang meneror kita itu apakah benar udah pernah dilaporkan pihak lain atau tidak seperti itu ya. Jadi menyambung tadi pertanyaan Mbak Novi ya. Jadi setelah kita record videokan bahwa bukti-bukti tersebut sebagai salah satu dari 2 alat bukti ya kepada pihak kepolisian karena ini memang nanti ranahnya adalah pidana umum. Agar nantinya laporan tersebut kita bisa pakai untuk langkah-langkah yang selanjutnya tadi ke bank kah, ke PPI kah, ke Kominfo ataupun Komdigi seperti itu ya. Ataupun institusi-institusi lain agar bisa mempersempit ataupun menangkap ya menangkap si kelompokan penipu tersebut seperti itu ya Mas Bangkit dan Mbak Eka ya. Jadi mungkin kalau ada bukti yang cukup ya Mas Yang ya, cukup, ya. hal-hal kayak pembekuan rekening pun bisa dilakukan juga Mas bisa ya. dilaporkan, Kayak gitu. Oke, seperti itu. jadi buat saat BC kalau semua nih, tapi jangan sampai ya. Tapi kalau seumpama nih kamu ada di telepon seorang yang mencurigakan kayak gitu, yang pertama jangan panik nih tentunya. panik, ya. Yang kedua jangan lupa record nih biar Record, bisa buat bukti kita tindak lanjutnya gitu Mas ya, kayak gitu. Dan yang paling penting juga ngecek tuh kan sebenarnya sudah difasilitasi Mas ya, banyak banget kayak tadi ada buat cek rekening.id, kemudian patrolicyber.id kayak gitu, atau mungkin yang aplikasi-aplikasi kayak Get Contact dan lain-lain. Jadi kita harus pastikan tuh ya Kak ya, biar jangan sampai tertipu kayak gitu. Apalagi kalau udah keluar kerugian finansial, aduh kan pasti nyesel banget. Memang itu ya Bang, mencegah lebih baik daripada Mengobati. Ini berarti ada untungnya banget nih untuk orang yang setiap mau belanja perlu konfirmasi dulu seperti contohnya bapak-bapak. Kalau mau belanja harus ada persetujuan dulu gitu Dari ya. siapa? dari ibu. Dari ibunya. Jadi itu ya, jangan lupa sahabat BC kalau ada ragu atau gimana itu untuk adanya indikasi penipuan nih gitu, jangan panik dan terapin tadi tipsnya dari Mas Endar, adanya delayed decision. Iya benar. Sama ini juga Mas Gimana, Bangkit, Mas? tadi kan Mbak Eka tadi udah mention juga ya bahwasanya penipu tuh sangat canggih ya. Mereka Iya. sampai membuat tracking palsu. Nah, kalau di teror dan ternyata konteksnya adalah pengiriman barang yang ditahan, kita tuh di Bea Cukai punya saluran ataupun situs tracking resminya gitu kan, yang bisa kita pakai untuk mengcounter situs trackingnya palsu buatan si penipu tersebut. Kalau memang konteksnya dalam barang kiriman yang ditahan Dari luar negeri dari Mas luar ya. negeri ya Iya. betul, kita bisa ngeceknya di www.beacukai.go.id /barang kiriman, huruf kecil semua disambung. Itu setiap barang kiriman yang masuk ke Indonesia pasti ada di situ. Kalau memang resmi. legal, ya Resmi, Mas, betul. ya. Kalau memang itu resmi betul ya. Kalau tidak ada bisa dipastikan kemungkinannya
ada unsur penipuan. Walaupun Oke. tidak selalu penipuan ya, bisa jadi memang belum tiba Belum masuk ya, barangnya, Mas, ya. betul. Oke. Banyak faktor ya. Tapi bisa menjadi salah satu tools kita untuk memastikan ini penipuan atau tidak gitu ya. Kita punya saluran tracking resmi ya untuk mengcounter situs tracking palsu yang tadi disebutkan oleh Mbak Eka di Nah, awal. ini bisa di tracking sendiri ya. Iya. mandiri ya. Oh, dari rumah bisa, Bu, Iya, ya. betul. Oke. Ngecek sendiri dulu deh. Bener nggak sih? Kalau nggak ada, baru kita nanti bertanya lagi ke Bravo ya, ke BC ya. Berarti itu tinggal masukin resinya aja Mas ya? Ya betul, Resinya tinggal masukin resinya. kayak gitu ya. Oke. Nanti kita akan muncul statusnya udah sampai di tahap mana gitu Oke, ya. tuh buat kamu sobat BC yang lagi ngirim barang atau mungkin tadi dijanjiin sama pacar online ya, ya kan Mas ya, ngirimin barang dari sana. Kalau memang bener-bener barangnya resmi bisa dicek kok di barang kiriman. Oh di Bea Cukai. website Bea Cukai Mas ya, di www.beacukai.go.id /barang kiriman. Oh, Jangan oke. jangan salah nih. Ada yang penin www.beacukai.go.id/tracking barang kiriman. Nah, itu salah lagi ya. Mirip-mirip ya, Oh. betul ada. Jadi beacukai.go.id garis miring barang kiriman, nggak pakai apa-apa lagi Nggak udah apa-apa, gitu apa ya. lagi ya. Oke. Gitu. Itu bahkan mungkin jadi celah juga Mas ya saat Iya. ini ya Mas ya. Jadi harus benar-benar dipahami juga Iya, nih Mas, betul. jangan sampai salah. Oke nih, selanjutnya nih Bu Eri, Mas Endar. Pasti ada pertanyaan juga nih. Bu, Mas kalau udah ternyata kita udah terlanjur transfer nih, nah kita harus gimana kayak gitu. Nah ini menyambung juga nih Mas, maaf pertanyaan dari Mas Kadin, N-nya 6. Sekarang banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kalau sudah transfer uang gimana ya? Apakah bisa balik uangnya? Gitu. Gimana Mas Endar atau Bu Eri, silakan. Ya, sangat prihatin saya sekali ya gitu ya. Gitu. Ya baik, sebelumnya turut bersimpati ya atas yang disampaikan oleh Mas Kadin tadi Iya, ya. N-nya 6 ya. N-nya 6. N-nya 6 ya. N-nya 6. Yang tadi disampaikan. Jadi kalau memang kita udah terlanjur mentransfer, disitulah memang menjadi tantangannya. Kenapa kita di sini lebih menggiatkan praktek pencegahan? Karena kalau sudah terlanjur transfer itu untuk pengembaliannya memang agak sedikit sulit gitu ya. Sulit Mas ya. Iya, karena itu udah rananya B2B kan. Uangnya udah ada di si penipunya Si penipu, gitu kan. ya, ya. Kalau penipunya udah langsung menarik uangnya, udah tidak bisa ditarik Tarik balik lagi, seperti ha, itu ha. kan. Dan yang bisa kita lakukan ketika kita sudah terlanjur bayar tadi, kenapa pentingnya kita di segmen sebelumnya meminta untuk merecord, memvideokan sebagai alat bukti, karena itu bisa menjadi bahan laporan kita ke kepolisian, Nanti ketika sudah dapat laporan kepolisian, kita kan bisa lapor ke bank ataupun ke pengelola e-walletnya, karena terkadang nomor tujuannya dari si penipu itu tidak selalu ada di suatu bank gitu. Terkadang mereka juga bikin dompet digital kan. Oh, pakai dompet Iya, pakai dompet juga, digital. Mas. Oh, oke. Kita bisa lapor ke bank ataupun ke dompet digitalnya tersebut menggunakan ataupun berdasarkan laporan kepolisian itu. Nah, barulah syukur-syukur tadi kalau uangnya mungkin masih belum ditarik ataupun masih belum dipindah tangankan. Mungkin nanti pihak bank bisa membantu untuk pengembalian. Tapi tadi yang kami sampaikan memang peluangnya sangat sulit ya seperti sulit, itu oke. ya. Sangat sulit. Jadi setelah merecord, memvideokan, membuat laporan ke kepolisian, kalau kita udah transfer bayar, kita juga bisa lapor ke pihak bank ataupun ke pengelola e-wallet. Dan juga biar kasus ini berhenti di kita ya Mbak Oke. Eka dan Mas Bangkit ya. Kita Tidak juga ada korban-korban Korban tidak ada lain korban-korban ya. selanjutnya, Gitu ya, betul. betul. Kita juga penting untuk membuat suatu laporan di platform-platform yang sudah dipercaya oleh pemerintah gitu Oke. kan. Tadi kita bisa melaporkan rekening si penipu tuh di cekrekening.id gitu Oke. ataupun di patrolicyber.id gitu ya. Dengan maksud apa? Dengan maksud ketika ada calon korban selanjutnya bisa melihat laporan kita gitu kan. baik, Oh ternyata rekening ini atas nama si ini udah pernah dipakai buat menipu Nipu orang gitu Mas ya. Lalu juga yang tadi udah kita mention, kita bisa melaporkan ke @aduan PPI. Aduan PPI Mas. Iya, ya. huruf Oke. kecil semua disambung ya. Itu suatu unit eselon 1 yang ada di bawah Komdigi ya. Oke. Yang tugasnya nanti untuk menerima keluhan-keluhan pengguna jasa terkait mengenai teror-teror yang berbasis jaringan seluler. Jaringan seluler. Iya, Oke. melalui telepon, melalui WhatsApp seperti itu. Jadi nomor si penipunya nanti bisa diblokir. Oke. Jadi kita bisa melaporkan ke @aduan_ppi ya di Twitter ataupun di X ya. Oke. Lalu yang tidak kalah penting juga kita bisa mereport massal gitu ya. Akun si penipunya, akun media sosialnya. Akun all shopnya itu ya. Akun all begitu shopnya, ya. oke. Agar bisa di take down oleh Meta ataupun oleh lembaga yang Berwenang, Mas, ya. betul, Iya, iya, berwenang begitu. seperti itu. Dan juga yang penting juga di sini yang kami ingin bagi kepada sahabat Bea Cukai, biasanya karena mereka tadi udah tersindikat ya Mas, Iya. Mas Bangkit ya.
biasanya di dalam akun media sosialnya itu pasti komentarnya ciri lainnya adalah sering dibatasi. Sering dibatasi. Sering dibatasi, sering dibatasi dan juga pasti banyak testimoni palsu gitu kan. Oh, oke. Jadi dari sindikat mereka juga gitu kan bikin video testimoni, wah saya baru beli nih barang dari toko all shop ABC gitu kan. Lalu dipasanglah di highlightnya kan di Instagramnya Oh, iya, biar iya, iya. agar orang-orang terpercaya gitu kan. Udah ada testimoni positif Mas ya. Sudah laku banyak, sudah berhasil terjual banyak. Jadi kan kita tertarik untuk membeli. Jadi itu juga yang penting kita bagi di sini ya. Jangan sampai nanti kita tertipu hanya karena followersnya banyak. Mereka juga kadang-kadang followersnya banyak. Betul. Iya, iya. Bisa dibeli ya. Bisa beli. Followersnya banyak, ada testimoni palsu. Centang biru enggak juga ya. Selain itu terkadang ya Mas Iya. di bio Instagramnya tuh rata-rata template-nya gini 100% amanah. Iya. Amanah ya amanah aja. Tapi kenapa 100% terpercaya gitu. Iya. Oh, oke. Jadi buat Mas Kadin ya yang tadi kalau emang ada kasus dan sudah mentransfer uang ya uangnya susah Mas ya buat balik ya ternyata karena sudah B2B tuh ke langsung penjualnya dan tapi kalau emang terjadi penipuan kayak gini bisa langsung lapor ke polisi _patrolcyber.id _110 atau mungkin ke apa Mas tadi aduan PPI Mas ya Iya, gitu. aduan PPI. Jadi biar data-data penipu masuk dan nggak ada korban-korban lainnya Mas Betul, ya. Oke, itu Mas Kadin terjawab ya. Betul banget nih Bang. Nah next nih selanjutnya ini gimana ya Bu Eri dan juga Mas Hendar kalau data pelaporan penipuan ini sampai saat ini tuh udah sebanyak apa sih? Waduh, ini makin kalau dari data kita itu semakin tahun semakin banyak ya. Oke. Semakin Ini banyak ya Bu. Kita data yang tercatat ya dari 2018 itu penipuan yang kita terima, pelaporan penipuan yang kita terima masih 1.463 satu tahun ya begitu loh. Tahun 2019 jadi 1.500. 2020, 2021, tahun 2022 ini sangat melonjak jadi 7.501 laporan aduan penipuan. Nah 2023 agak turun sedikit 4.600 dan 2024 ini sampai kuartal 3 ini baru kuartal 3 di September itu sudah 4.171. Ini semakin banyak penipu, semakin macam-macam ya modusnya. Jadi semakin korbannya juga semakin ini kayaknya makin pinter penipunya jadi makin kayaknya bener deh kayak gitu. Nah, total kerugiannya ini ada yang kalau berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke kita nih sampai tahun ini ada juga 5 miliar. Iya. 5 miliar. 5 miliar ya Bu ya. Betul. Ini penipu-penipunya udah Kerugian finansialnya sampai 5 miliar ya Bu ya, itu luar biasa ya yang Kak sudah ya. ditransfer mereka. Tapi mungkin ada beberapa orang mungkin yang udah satu kali, dua kali bayar lagi, suruh bayar lagi. Jadinya semakin banyak ini. Mungkin ini ada juga orang sebenarnya udah transfer tapi nggak ngaku Mas ya, dan nggak lapor Mas ya. Mungkin ada juga Bu ya, kayak gitu mungkin bisa lebih juga. Tapi juga ini ada juga selain yang sudah jadi kerugian, tapi juga ada yang sudah berhasil kita selamatkan gitu ada juga, ya. Bu ya. Betul ya. Oke. Jadi mau bayar ternyata dia konsultasi ke kita. Itu bisa jadi mereka para calon korban ini tidak jadi transfer. Oke. Ini sampai sekarang ini ada 8 miliar rupiah yang bisa yang bisa kita yang bisa kita selamatkan atau kita cegah untuk cegah itu loh. Ini melalui sosialisasi salah satunya hari ini. Jadi sobat BC sekalian bisa mengetahui tips-tips modus-modus terutama jadi sehingga tidak panik dan jangan buru-buru transfer uang Bu ya. gitu. Oke, kalau Mas Hendar, kalau tadi kan data secara nasional Mas ya. Kalau di Bea Cukai Soekarno ada sendiri otomatis pasti sering juga dong. Betul. Datanya seperti apa sih Mas? Dan kalau boleh tahu pernah ada cerita menarik nggak Mas terkait kasus penipuan kayak gini yang pernah Mas Hendar alami dan teman-teman? Ya baik, kalau di Soekarno-Hatta sejalan juga dengan data nasional ya. Kalau memang ada peningkatan setiap tahunnya, ini bisa menunjukkan sisi positifnya ya Mas Bangkit ya. Sisi positifnya banyak masyarakat yang semakin aware gitu kan ya. Jadinya mereka mau melaporkan ke Bea dan Cukai agar nantinya bisa menjadi sebagai cara ya agar tidak terjatuh korban-korban yang selanjutnya. Tapi juga di sisi lain, di sudut pandang lain bisa menjadi sebuah tantangan buat kita Mas Bangkit dan Baika, bahwasanya masih tinggi berarti edukasi dari kita, komunikasi dari kita lebih
harus digencarkan lagi gitu ya, agar terus ya, betul, gitu agar ya. bisa menurunkan tingkat penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Untuk di Soekarno Hatta tahun 2023 itu ada 514 aduan, Mas Oke, Bangkit ya. Iya. Aduan mengenai penipuan mengatasnamakan bea dan cukai, dan sampai kuartal 3 ini hampir sama dengan jumlah tahun lalu, 511. Kuartal 3 tahun 2024. Udah sama kayak tahun lalu Mas. Iya ya? betul, Oke. hampir sama ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya udah semakin menggeliat lagi nih para komplotan penipu baik. dalam melancarkan aksinya, sehingga menjadi alert juga buat kita Iya, ya iya, untuk semakin masif lagi mengedukasi masyarakat. Salah satunya dengan acara yang luar biasa ini ya, ada di 3 platform ya, di saluran streaming radionya, ada juga di Live IG, Instagram, TikTok, iya. betul, maupun di TikTok. Ini bagus sekali. Sama juga Mas Bangkit, dari data ini yang mau kami mention kepada masyarakat. Tadi ada juga komentar di media sosial. Biasanya kalau mereka, jadi data ini nih belum tentu dari satu transferan saja, Mas. Oke. Bisa jadi ada satu orang yang bertransfer Berkali-kali. berkali-kali, betul. Oke. Iya. Karena memang teman-teman sahabat Bea Cukai perlu tahu ya, terkadang mereka itu melihat juga profil kita. Kalau kitanya masih bisa ditekan terus gitu kan, pasti akan diperas terus sampai habis. Baik. Tadi Mas Bangkit bertanya, apakah ada cerita menarik? Ada Mas, sampai seorang korban itu sampai menjual tanah dan sawahnya gitu kan, karena Sampai memang diperas segitunya, Mas, terus ya? gitu Itu kan. ada. Iya, diperas terus, betul yang baik Oke. ya. Jadi kalau kita udah transfer 5 juta, pasti nanti akan naik terus tuh Mas. Selanjutnya transfer yang kedua minta 8 juta. Biaya ini, biaya itu, Betul, ya, biaya tambahin ini, apa biaya lagi itu ya. pasti akan dinaikkan terus sampai kita mungkin habis, atau sampai kita mungkin Nggak bisa transfer dianggap udah lagi. nggak bisa bayar gitu kan. Baru setelah itu kita diblok nomornya dan mereka hilang entah kemana. Seperti itu. Karena memanfaatkan ketakutan tadi Betul, Bu, ya. betul. Ketakutan psikologisnya sudah tertekan Psikologis, kata dia. betul. Oke. Beruntung nih sampai jual Iya, tanah jual segitunya ya. tanah, jual. Sampai Sahabat- utang-utang iya, gitu makanya ya. jadi Jahat harus sekali hati-hati ini nih ya. sahabat BT, jangan sampai jadi korban penipuan yang bahkan rugi sampai segitunya ya Kak Betul ya. banget. Kayak gitu. Ini next kita mau bacain pertanyaan juga ya Mas ada pertanyaan ya. masuk ya, Kak, ya? Ini ada pertanyaan dari @mhd Abai. Banyak penipuan yang mengatasnamakan bea cukai tapi tidak ada tindak lanjutnya. Apakah ada bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh bea cukai? Ya baik, terima kasih Mas MHD Abai ya. Abai. MHD Abai. Jadi bea cukai tidak hanya berperan di aspek pencegahan. Kalau pencegahan udah banyak ya Mas Bangkit dan Baika. Salah satu acara kita ini Iya, adalah iya. bentuk pencegahan Pencegahan, bukan iya. gitu ya. Betul. Preventif ya Mas Betul, ya. preventif. Tapi di sisi lain bea cukai juga menawarkan asistensi namanya. Asistensi. Jadi digagas di kantor pusat ini di Bravo Bea Cukai. Jadi ketika pengguna jasa yang menjadi korban penipuan mengatasnamakan bea dan cukai melapor ke kita, nanti kita akan tawarkan apakah bersedia untuk dibantu di asistensi untuk Oke. misalnya membuat laporan seperti itu. Karena terkadang polisi kan juga butuh saksi gitu kan. Oke. Ya. Jadi Iya, bea cukai iya. ini bisa bertindak sebagai saksinya. Karena kan toh bea cukai juga dirugikan kan secara citra kan. Karena tidak hanya si korbannya saja yang dirugikan Dirugikan secara secara finansial, finansial gitu ya. kan. Bea cukai juga secara citra jadi jelek gitu kan. Karena kerap dipakai namanya menjadi objek penipuan, menjadi cara untuk orang lain melakukan penipuan gitu kan. Itu kan juga citra kita jelek. Jadi kita ada namanya fasilitas asistensi yang mungkin kerap dan pernah digaungkan oleh teman-teman kantor pusat ya. Jadi korban bisa melapor ke kita, nanti akan dibantu di asistensi. Karena kita kan juga punya direktorat-direktorat yang sering bersinggungan dengan penegakan hukum ya gitu ya. Nanti akan diasistensi apakah bersedia untuk ditemani melapor ke pihak kepolisian seperti itu. Karena tadi ini sebenarnya pidana umum. Iya. Pidana umum yang bisa melaporkan adalah si korbannya, si orangnya. Walaupun bea cukai juga korban, tapi korban tidak langsung ya, korban tidak langsung. Jadi bisa diasistensi untuk dibantu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi itu ya Mbak Eka ya. Jadi tidak hanya preventif saja ternyata bea cukai ini, tapi juga Asisten ada pun ada, Mas, Betul, ya. ada Oh, aspek oke. asistensi seperti itu. Oke, jadi upaya dari Bea Cukai ya Kak ya. Kalau tadi pertanyaan betul. dari Mas MHD Abai ya. MHD Abai. Jadi Apa ada tindak asistensi ya kan, biar untuk melaporkan Betul. kita Mas Betul. ya gitu. Jadi kita nggak berhenti di situ Mas ya, Betul. nggak berhenti menerima laporan aja, tapi kita juga membantu para korban Betul, nih untuk betul. lebih lanjut menindaklanjuti Menindaklanjuti kasus ini kasus kayak ini, gitu. Betul. Oke. Gimana Mas? Mungkin Mas MHD Abai pernah jadi korban atau gimana, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya. gitu. Dan Atau sahabat- mungkin Mas itu gregetan gitu, kok Gregetan. nama bea cukai dibawa-bawa tapi Oh, iya, bea iya. cukainya kok dianggap gitu ya, diam saja. Padahal kita Citranya- tidak diam citranya, saja gitu. gitu. Kita ada cara-cara Oke. yang kita kuatkan gitu ya. Oh, oke.
Mas, tapi kalau mau ngomongin tips nih, mungkin buat sahabat BC yang lagi dengerin ya Kak ya. Betul. Apa sih Mas tips agar kita bisa terhindar nih dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini? Ya, baik. Menyambung juga dengan penjelasan kita di awal ya, Mas Bangkit, obrolan kita tadi di awal ya. Bahwasanya kan tadi titik masuknya salah satunya adalah melalui online shop Online ya. shop. Iya, benar. Salah satu tips yang ingin kita bagi kepada sahabat bea cukai dimanapun berada, kalau kita memang hendak ingin membeli suatu barang, sebaiknya itu melalui platform marketplace yang resmi ya. Yes. Baik. Platform marketplace yang resmi. Kalaupun memang ada barang-barang yang ditawarkan di Instagram, di Facebook dengan harga yang fantastis, murah meriah gitu kan, kita jangan langsung impulsif gitu kan. Iya. Jangan langsung menggebu-gebu membeli barang, mentransfer sejumlah uang. Kita lihat dulu kewajaran harganya. Misalnya harga tas, misalnya tas ya. Iya. Kan kita bisa ngecek juga produk serupa di marketplace resmi. Oh, tas ini kok harga pasarnya sekian. Kok Iya. dia bisa semurah itu? Itu kan pasti kan Tanda bisa tanya, menjadi Mas, alert ya. buat kita Iya, kan iya. ya. Oh, kok bisa semurah itu. Jadi itu ya, berhati-hati dalam berbelanja online. Sebaiknya berbelanjalah di marketplace yang resmi seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee gitu Iya. kan, yang ada pihak ketiga yang akan menahan uang kita. Lalu juga kalaupun memang nih Mbak Eka ya terpaksa harus beli di Medsos Instagram ya. ataupun Facebook, Iya. kita tidak berarti ngomong di sini itu menyatakan semua penjual di Facebook sama di Instagram pasti penipu, tidak enggak gitu ya, kan. enggak. Tapi memang mayoritas titik masuknya melalui Facebook dan Instagram itu. Instagram. Kalaupun memang kita terpaksa beli di Facebook ataupun di Instagram itu, jangan terpengaruh tadi yang kita udah sebutkan. Followersnya banyak, jangan mudah terpengaruh. Testimoninya banyak gitu kan. Bisa aja testimoni palsu. Apalagi kalau kita mendapati sebuah akun yang dimana itu komentarnya dibatasi. Iya, Jadi kalaupun iya, kita iya. terpaksa beli di Facebook atau di Instagram, pasti sebaiknya mintakan apakah ada toko online-nya di marketplace resmi. marketplace ya, Biasanya kan oke. kalau di Instagram Mbak Eka mungkin sering belanja ya. Iya. Link bio di nomor 23 ya. Nah, itu kan biasanya kan nge-refer kan. Iya, Nge-refer ke langsung ke- Shopee iya, gitu ke kan. Tokopedia. Betul, gitu mereka ya. Instagram cuman sebagai alat pemasarannya aja, tapi tetap aja mereka berjualannya di Shopee. Nah, kalaupun memang terpaksa, coba minta kepada sellernya apakah ada toko online-nya, Iya. seperti itu. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Karena tadi di Suta kami ingin bagi ya, ternyata banyak praktek penipuan itu si penerima barangnya itu tidak pernah bertransaksi di luar negeri, Mas. Oh, oke. Tiba-tiba dikirimin barang begitu aja. Dikabari bahwa saya akan mengirim barang ke Anda gitu kan, ke alamat Anda. Nah, mereka bisa tahu dari mana? Ya mungkin dari data-data kita yang kita tidak jaga dengan baik gitu kan. Iya. Misal habis beli paket mungkin data resinya Iya, nggak kita dirusak, Mas, ya. nggak kita rusak, nggak kita buang dengan baik gitu kan. Jadi dipakai oleh oknum-oknum itu untuk mengirimkan barang. Di Suta gitu banyak. Dia tidak oke, oke. merasa beli di online shop bodong gitu kan. Nggak merasa. Tapi tiba-tiba dapat kabar akan dikirimin barang tiba-tiba gitu kan. Dan setelah Oke. itu barulah diteror untuk dimintakan sejumlah uang ke rekening pribadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga tips yang selanjutnya, tips yang nomor 4 ya. Kita juga harus berhati-hati berkenalan di media sosial gitu kan. Oh, iya. Pastikan orang yang kita dapatkan permintaan pertemanan itu kenalan gitu betul ya. itu setidaknya ada mutualnya gitu kan ya. Jangan langsung menerima permintaan perkenalan yang orang yang tidak kita kenal, apalagi sampai tiba-tiba dia nge-DM gitu kan Oke. untuk mengajak berkenalan lebih lanjut. Intinya lebih selektif lagi lah berkenalan di sosial media, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin udah aware lah Iya, mengenai iya, itu iya. ya. Iya, Lebih betul. berhati-hati lagi. Itu tips yang bisa kami bagi ya. Oke, itu jadi sahabat BC jadi banyak nih. Jadi belanjanya pintar-pintar ya Kak ya. Betul, Pintar-pintar Bang. pilih toko online-nya juga. Terus pilih pintar-pintar jaga Jaga kerahasiaan kerahasiaan informasi pribadi ya. pribadi. Tapi kalau Eka sendiri kalau habis belanja Kak, Iya. paket sampai. Apa data pribadi itu biasanya dirobek atau Always. di Aku foto gunting dibagi kecil-kecil. ke IG story. Aku gunting gitu kecil gitu. Soalnya kemarin juga sempet ada yang nelpon saya gitu Bang. Oh, oke. Nelpon bilang ini ada mau kirim paket kayak Oh, ada, hadiah gitu ada. dari Shopee katanya gitu. Oh. Terus benar gak alamatnya di sini gitu kan? Saya udah tahu lah itu. Ya saya udah nggak tinggal di situ lagi. Saya bilang gitu kan. Oh oke, ini oke. kami hanya memastikan. Oh, udah saya nggak mau kok hadiahnya gitu. Ibu ini berpendidikan tidak katanya. Ya saya berpendidikan kok malah emosi. Oh, bahkan malah yang mau ngasih hadiah malah emosi ya. Iya, malah Kan emosi. agak aneh ya Kak ya. Malah emosi ya. Oke. Jadi, Jadi jadi Mbak Eka untuk ini ya cerdas Udah ya. tahu. Udah tahu ya gimana ini. Nggak mau hadiah Aneh sih, gratis. malah
gitu. Jadi itu sahabat BC Edu tetap hati-hati ya Kak Tetap ya. Jangan sampai hati-hati. menjadi korban penipuan selanjutnya nih. Jangan sampai deh, apalagi sampai timbul kerugian finansial. Betul ya banget. Kak, kayak gitu. Nih next nih untuk Bu Eri dan juga Mas Endar, adakah tips maupun closing statement yang mau disampaikan untuk sahabat BC semua? Jadi mungkin ya kita udah dari awal tadi, dari jam berapa tadi udah membahas antara modus-modusnya, tips-tipsnya bagaimana kita lakukan. Nah, sobat BC sekalian, mungkin sebagai recap ya nih sobat BC sekalian harus mengetahui, harus punya wawasan tentang bea cukai itu di mana sih gitu ya. Iya, Bu. Bea cukai itu tidak melayani arus barang di antar pulau misalnya. Iya. Jadi bea cukai itu adalah melayani, berwenang untuk melayani dan mengawasi arus barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu yang harus diketahui. Kemudian juga bea cukai tidak negosiasi begitu ya, terlebih ada pilihan bayar atau penjara. Nah, kira-kira itu tidak ada gitu ya. Jadi kemudian lelang resmi. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang lelang ya. Lelang resmi adalah hanya di lelang.go.id. Ya, jadi tidak ada melalui bea cukai sendiri, misalnya BC Priok sendiri lelang sendiri, itu tidak, bukan dari bea cukai Priok yang lelang, tapi lelang.go.id dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara gitu ya. Gitu. Kemudian barang kiriman diplomatik itu juga pasti hanya untuk diplomat aja ya Mas Endar ya. Iya, betul. Untuk Iya, iya. diplomat aja, untuk atase, untuk petugas kedutaan begitu ya. Kalau orang biasa mah nggak mungkin pakai kiriman diplomatik Diplomat ya, Bu, ya. gitu. Kemudian kalau kayak tadi kita bahas sempat uang gitu ya, ya, pengiriman uang gitu ya. Ini udah ada aturannya sendiri, yaitu di PMK 157 atau PMK 100 ya, 100 gitu. 2018 Itu ya. bea cukai tidak menahan menahan orang yang membawa uang, tetapi kalau misalnya ada tagihan adalah diambilkan dari uang yang dibawa tersebut. Jadi orangnya tidak ditahan gitu, diambil dari uang tagihan, biaya masuk dan tagihan lainnya diambil dari uang yang dibawa tersebut. Iya, jadi ya baik Mas Bangkit dan Mbak Eka yang Gimana Mas Endar? dan sahabat bea cukai juga yang ingin kami bagikan bahwasanya cara mudah untuk tidak terkena praktek penipuan mengatasnamakan bea dan cukai adalah kita harus mengetahui konsep dasarnya dulu. Konsep dasar yang sekiranya bisa memblok ataupun menangkal gitu ya di benak kita praktek-praktek penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi biar asumsi ataupun sugesti ataupun pemaparan dari penipu tidak langsung masuk ke dalam otak kita. Kita harus tahu konsep dasar. Tadi udah disampaikan sama Bu Eri ya. Kalau lelang itu ada saluran resminya. Kalau barang kiriman itu juga ada tracking resminya. Kalau diplomatik itu pasti orang biasa tidak akan bisa menggunakan fasilitas itu. Ditambah lagi kan diplomatik itu juga ada fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya gitu kan. Nggak mungkin ditagih sejumlah uang gitu ya. Dan juga kalau money laundry itu pembawaan uang tuh yang ditahan bukan manusianya, tapi ada dendanya, uangnya. Nanti kita akan bayar denda sebesar 10% gitu ya. Dan masyarakat juga kalaupun ingin mengadukan ataupun melaporkan, tadi ada yang bertanya juga ya, kira-kira berapa sih nomor helpdesk-nya bea dan cukai gitu kan. Kita bisa sampaikan, laporkan itu ke kontak center kita. Yes. Kontak center 1.500-225. Itu tidak pakai 021, langsung aja di telepon 1.500-225. Iya betul, ataupun bisa menggunakan tautan serbaguna Linktree _Bravo Bea Cukai gitu ya. Jadi di situ ada berbagai macam saluran yang bisa disampaikan ataupun digunakan oleh pengguna jasa untuk melaporkan praktek penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Di Soekarno Hatta pun juga ada ya Bu ya. Iya. Linktree _ Humas BCSH. gitu. Betul. Oke, Linktree _Humas BCSH. 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 Oke. Luar biasa sekali Eka. Informasi Keren yang banget. menarik sekali hari ini dari Bu Eri dan Mas Kerasa ya, Endar. Bang. Sejam lebih loh kita ngobrol, nggak ada Wow, break, nggak ada betul banget. nggak ada minum teh nih pagi ini. Nggak terasa ya saking menariknya. Saking Iya. menariknya, luar biasa sekali. Bu Eri, Mas Endar, terima kasih Iya, banyak atas sama-sama. waktunya. Makasih banyak. Jauh-jauh Baik. dari Tangerang ya, datang ke Betul, kantor pusat di untuk Rawamangun. sosialisasi nih kepada sahabat BC Ya, semua. semoga ini apa yang kita sampaikan gitu, kita jelaskan hari ini bisa mengurangi lah Korban-korban. jangan ada korban-korban lagi. Amin. Itu harapan kita semua ya Bu Iya, ya. betul sekali. Apalagi
kalau udah ada kerugian finansial kan sayang Iya. banget tuh, Bu Aduh, ya. iya, susah. Jual tanah lagi Kak tadi kata Mas Iya. Hendar kan. Aduh Betul. kan sayang Betul sekali banget kayak ya. gitu. Pokoknya buat Betul Sobat BC yang lagi dengerin terima kasih, buat teman-temannya lagi live nonton live di IG, TikTok juga terima kasih udah pantengin kita terus ya Kak ya. Yes, betul banget. Yang pastinya hari ini udah seru banget ya Bang. Kita udah ngebahas apa aja modus penipuan, benar. gimana cara menghindarinya, dan kalau sudah terjadi terlanjur ditipu itu bagaimana tindak lanjutnya yang pasti Benar. udah lengkap banget gitu. Buat Satu BC pokoknya kalau Betul. ngadepin kayak gini tetap tenang. Yes, jangan panik. Pahami modusnya, konfirmasi dan cegah penipuannya ya Kak ya. Betul banget. Nah, saya Bangkit Dan saya Eka. bersama Bu Eri dan Mas Endar undur diri. Terima kasih. Dan Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.